Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Di sini Ibu akan presensi dulu ya. Ya. Tria, Hadir. Bayu, Hadir. Abi. Hadir. Oh ya, hadir semua ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya. Bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di sini sebelum pembelajaran, Ibu Guru akan menyuruh kalian untuk meliterasi buku yang sudah dibagikan. Ibu Guru kasih waktu 10 menit ya. Ya. Sudah. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 6 tema 1 subtema 2 tentang selamatkan makhluk hidup. Yang 1. Ini apa ya? Perkembangbiakan tumbuhan. Iya, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada vegetatif atau tak kawin, alami, buatan, sifat anak sama dengan induk. Genetif kawin, terjadi penyerbukan, jatuhnya serbuk sari untuk kepala putih. Benang sari alat kelamin jantan, putih alat kelamin betina. Sifat anak tidak sama dengan induk ya. Selanjutnya, Bunga. ya. Di sini bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang ke satu ada mahkota, yang kedua kepala putih, yang ketiga tangkai putih, yang keempat benang putih, yang kelima kelopak, yang keenam bakal buah, yang ketujuh dasar bunga, yang kedelapan tangkai bunga. Selanjutnya, penyerbukan kepala putih, inti vegetatif dan genetif serbuk sari, inti sel telur. Secara sederhana, perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu serbuk sari dan sel telur bersatu menjadi pembuahan dan menghasilkan buah dan biji, serta tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, penyerbukan dibantu serangga. Seperti ini ya, seperti digambar penyerbukan yang dibantu serangga. Penyerbukan, macam-macam penyerbukan, yaitu dibagi menjadi beberapa. 1. Penyerbukan sendiri, yang dimaksud serbuk sari jatuhnya ke kepala putih, bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putih sehingga lain dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putih, bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan tetapi itu sejenis. Yang keempat, penyerbukan besar, penyerbukan sari, serbuk sari jatuh ke kepala putih, bunga lain yang tidak sejenis. Seperti ini ya, kepala putih, kepala sari, tangkai putih, tangkai sari, dan bakal buah. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi di sini yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek yang dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Artinya, penulis ini membuat pembaca melihat, mendengar maupun merasakan apa yang sedang mereka baca di paragraf tersebut.
Ciri-ciri paragraf deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan sebuah benda dan tempat atau suasana tertentu. Menggambarkan dilakukan dengan melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, ciuman, pengecapan, dan perabaan, serta bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek serta terperinci. Yang selanjutnya contoh paragraf deskripsi. 1. Meja yang dibelikan Bapak untuk Budi sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm dan lebarnya sekitar 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruangan belajar Budi yang sedikit gelap. Meja ini punya 2 lemari, yang satu sebelah kiri dan satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Contoh paragraf kedua, yaitu Pulau Komodo yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian dunia karena di sana terdapat hewan langka yaitu komodo. Pulau ini juga dikunjungi kurang lebih 1-2 jam dari pulau terdekat. Populasi komodo di pulau ini mencapai 1.300 ekor pada tahun 2008. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Pulau ini luasnya 390 km persegi. Ini telah diumumkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selanjutnya yaitu Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. Warna batunya yaitu merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat mati lampu. Bentuknya bulat dan sangat mewah. Tidak salah jika ayah suka sangat dengan batu akik tersebut. Selanjutnya contoh paragraf deskripsi di atas menggambarkan sebuah batu akik yang sangat disenangi oleh ayah, mulai dari warna, bentuk, sifatnya digambarkan secara kolektif sehingga menimbulkan kesan penginderaan seakan-akan kita melihat langsung batu akik tersebut. Selanjutnya laporan investigasi, yaitu 1. Lebih lengkap dan berperinci. Yang kedua berasal dari wawancara. Yang ketiga berasal dari fakta-fakta. Yang keempat sumber informasi, yaitu wawancara dan studi pusaka. Selanjutnya mengenal konsep pecahan melalui bilangan konkret, yaitu di sini ada 1 buah apel. Bila dibagi dipotong menjadi 2 dan akan bisa dipotong menjadi 4 juga. Di sini menyebutkan konsep bilangan pecahan. Selanjutnya di sini ada 1 buah tomat. Kalau dipotong menjadi 2 serta bisa dipotong menjadi 6 dan seterusnya. Di sini ada telur, tapi ini telurnya sudah matang. Kalau dipotong menjadi 2 dan bisa menjadi 4 dan seterusnya. Selanjutnya bilangan pecahan. Bentuk dan macamnya, yaitu bentuk umum bilangan pecahan adalah A,
per B. A disebut pembilangan dan B disebut penyebutan. B bilangan bulat dan B 0. Bentuk-bentuk pecahan yaitu A. Pecahan biasa, contohnya seperti 1/2, terus 3/5, selanjutnya 4/7. iya, baik, benar. Yang kedua, pecahan campuran, contohnya 1, 1/2 dan 2, 1/4. Yang ketiga, pecahan desimal yang contohnya 0,5 dan 0,25. ya, betul. Yang keempat ada persen, contohnya 25%, 32%, dan 76%. baik. Di sini mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain. Pecahan biasa ke persen yaitu 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. ya, baik, betul. Yang kedua, 1/4 sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Selanjutnya pecahan desimal ke persen yaitu 0,5 sama dengan 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Yang kedua, yuk Tria, selanjutnya 0,62 sama dengan 0,62 dikali 100% menjadi 62%. baik. Selanjutnya pecahan biasa ke desimal ya. Ayo dibaca. 1/2 sama dengan 1/2 dikali 50/50 sama dengan 50/100 sama dengan 0,5. Baik. Yang kedua, 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25/25 sama dengan 25/100 sama dengan 0,25. Pecahan desimal ke persen yaitu 0,4. 4/10 dikali 100% sama dengan 40%. Yang kedua, 0,7 yaitu 7/10 dikali 100% sama dengan 70%. baik. Ini pecahan Francis persen and desimal yaitu 1 sama dengan 100% yang disebut 1,0. Yang kedua 1/2 sama dengan 50% sama dengan 0,5. dan seterusnya ya, sudah paham kan? Udah. Baik. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal ya. Sudah, baik. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi